Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanuar Sindurianto, salah satu mahasiswa Pascasarjana Teknik Industri Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan langkah-langkah teknologi road mapping. Buku acuannya adalah Teknologi Management Activities and Tools Second Edition, karangan dari Dilek Senti Damar, Rob Paal, dan David Probert. Pendahuluannya yaitu teknologi road mapping pertama kali diterapkan oleh Motorola untuk mendukung integrasi produk dengan teknologi strategic planning. Sejak itu, metode ini telah diadopsi oleh berbagai organisasi untuk berbagai kegunaan. Pada gambar satu dilihat itu merupakan salah satu schematic roadmap, itu salah satu contoh roadmap. Dapat dilihat di bagian kiri ada typical viewpoints dari commercial, design development, teknologi and research, dan di sebelahnya ada drivers-nya yaitu mulai dari market, business, product, service, system, teknologi, science, dan resources. Dan di bagian atas dapat dilihat ada past, short term, medium term, long term, dan vision. Itu merupakan time frame dari kapan sebuah inovasi yang dijalankan atau kapan sebuah lini produksi baru diterapkan dan mereka akan mempengaruhi apa, kapan, seperti itu. Dan di bagian tengah dapat dilihat node-node dan juga bar-bar itu merupakan komponen-komponen dari workshop yang andil dalam roadmap ini. Kemudian di bagian kanan ada panah ke bawah dan ke atas. Panah ke bawah pool itu merupakan salah satu driver yaitu market pool. Dapat dilihat di bagian kiri, drivernya adalah market business product, itulah tarikan pasar. Kemudian panah ke atas push atau merupakan technological push yang berasal dari sistem teknologi dan sains. Perkembangan mereka dapat mendorong terjadinya sebuah inovasi yang memengaruhi roadmap itu. Kemudian di gambar 2 ada roadmap proses funnel. Ini merupakan sebuah proses yang menjelaskan bagaimana sebuah roadmap itu terjadi. Di bawah ada 3 kotak, itu mulai dari awal, di pertengahan hingga akhir. Itu merupakan beberapa workshop, mereka bekerja secara bersama-sama, kemudian integrasikan satu sama lain menjadi sebuah roadmap yang akhir. Proses Garcia dan Bray menyatakan bahwa sebuah deskripsi proses teknologi road mapping yang dikembangkan oleh Sandia National Laboratories di USA, di mana proses teknologi road mapping ini dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah preliminary activity. Yang kedua adalah development of the technology roadmap. Yang ketiga adalah follow-up activity. Pada proses pertama yaitu preliminary activity ada 3 aktivitas. Yang pertama adalah faktor keberhasilan harus dipertimbangkan pada fase awal proses, termasuk kebutuhan untuk road mapping dan pengembangan kolaboratif, serta dari mana input didapatkan. Contohnya pelanggan, supplier, pemerintah, atau universitas, dan lain-lain. Yang kedua, keterlibatan pemimpin atau sponsor utama dan stakeholders dibutuhkan sebagai key decision maker. Dan yang ketiga adalah konteks dari roadmap harus terdefinisi dengan jelas, mulai dari visi, tujuan, jangkauan, batasan, serta time frame. Kemudian proses kedua yaitu development of the technology roadmap. Ada 7 langkah-langkah. Yang pertama adalah kebutuhan produk dan fokus harus disetujui jika produk akan terbeli dan dipertahankan. Garcia dan Bray merekomendasikan apabila ketidakpastiannya terlalu besar, dapat menggunakan skenario planning. Kebutuhan sistem terpenting perlu didefinisikan, termasuk target-target dengan jangka waktu tertentu. Yang ketiga adalah area teknologi utama yang paling berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan produk harus ditentukan. Yang keempat, kebutuhan produk atau sistem perlu diterjemahkan di dalam teknologi drivers dan target untuk area teknologi utama. Poin kelima, teknologi alternatif yang potensial perlu diidentifikasi untuk merespon teknologi drivers serta pencapaian target. Poin 6, teknologi yang paling berpotensi mencapai target perlu dipilih. Berbagai metode, teknik, serta pendapat para ahli dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan pada tahap ini. Kemudian langkah terakhir, informasi dari 6 langkah tadi perlu disimpulkan menjadi sebuah laporan yang terintegrasi, termasuk grafik roadmap, deskripsi tiap teknologi dan keadaannya, resiko kritis, halangan, gaps, dan rekomendasi teknis, serta implementasi. Kemudian proses ketiga, follow activity, ada 3 langkah, yaitu pertama, validasi roadmap perlu dilakukan. Pembuatan draft roadmap versi pertama biasanya mengikutsertakan kelompok kecil anggota-anggota yang penting saja. Namun pada tahap akhir, konsultasi dengan beragam pihak perlu dilakukan untuk mempermudah identifikasi gap dan implementasi teknologi tersebut.
Langkah kedua yaitu pelaksanaan perencanaan, pembiayaan, koordinasi, dan manajemen perlu dilakukan untuk mengembangkan implementation plan. Langkah ketiga, review and update akan memberi informasi terkini untuk mempelajari perubahan keadaan di lingkungan dan pembelajaran. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh proses bisnis seperti strategi, pengembangan produk baru, atau event-event di masa mendatang. Ini adalah salah satu contoh prosesnya. Di gambar 3 dapat dilihat contoh proses inovasi strategi. Seperti kita pelajari tadi, ada dua driver utama. Di bagian atas adalah market pull, dan sedangkan di bawah adalah technological push. Kemudian mana yang lebih berat, kemudian mendorong terciptanya sebuah roadmap creation, kemudian terdefinisinya sebuah target, dan proposal project terbentuk. Roadmapping adalah sebuah teknik yang fleksibel dalam hal cakupan yang luas, time frame yang tercakup, struktur dari roadmap, proses yang digunakan, format grafis yang dipakai. Oleh karena itu ada beberapa key areas ketika menyusun roadmap, yaitu yang pertama konteks. Alasan, tujuan, dan stakeholders harus terdefinisi secara jelas sehingga tidak miscommunication atau mistarget. Kemudian arsitekturnya juga harus jelas, mulai dari struktur, time frame, dan interaksi antar poin-poin stakeholder. Kemudian proses, yaitu aktivitas, workshop, dan kepentingan juga harus terdefinisi secara jelas sehingga prosesnya tepat dan aktivitasnya tepat untuk tiap workshop. Ini adalah salah satu contoh lain dari pembentukan sebuah roadmap. Pada gambar 4 ada sebuah T-plan atau sebuah standar proses. Ada 4 workshop, yaitu market, produk, teknologi, dan road mapping. Ini biasanya workshop ini bergerak secara bersama-sama, mereka saling mengisi, saling memengaruhi, dan saling melengkapi, sehingga terbentuknya sebuah roadmap. Lebih jelas dilihat pada gambar 5, ini adalah seluruh stakeholder secara bersama-sama membentuk sebuah roadmap, sehingga semua terintegrasi dan tidak ada yang tertinggal atau terlampaui. Macam-macam roadmap. Ada 8 macam roadmap, yaitu pertama product planning, service capability planning, strategic planning, long range planning, knowledge asset planning, program planning, process planning, integration planning. Dapat dilihat di bagian kiri itu adalah seperti gambar roadmap-nya. Di bagian kiri dilihat drivernya untuk masing-masing jenis planning berbeda-beda. Apabila product planning dapat dilihat drivernya merupakan produk dan teknologis, sedangkan di strategic planning drivernya adalah market, bisnis, produk, teknologi, skills, dan organization. Di mana program planning mereka lebih nuansanya lebih ke project, di mana drivernya adalah project flow dan project milestone, key decision points, dan teknologi development. Pada bagian ini kita akan mempelajari sebuah case study yang saya dapatkan dari Elsevier, Journal of Engineering and Technology Management. Judulnya adalah Technology Road Mapping for Technology Based Product Service Integration, a case study. Di mana penulisnya ada 4 orang, yaitu Yong Jung Gung, Sung Jo Lee, Dae Kuk Kang, dan Yon Tae Park. Introduction. Dewasa ini bentuk literatur mengenai manajemen teknologi sudah sangat dikenal, terutama mengenai integrasi service ke dalam core product untuk menyediakan value kepada pelanggan. Produk saja dianggap tidak cukup untuk beradaptasi dengan situasi saat ini. Oleh karena itu, diciptakan konsep-konsep seperti service package, functional product, integrated product and service offering, dan product service system. Pada tren saat ini, banyak perusahaan yang melakukan investasi besar ke dalam sistem integrasi perusahaan, seperti Xerox, kopi mesin yang pertama mereka merupakan manufaktur mesin kopi, mengubah bisnis prosesnya menjadi perusahaan konsultan dokumen. Dan perusahaan Apple, mereka mengubah dari penjualan secara tradisional menjadi iPod, iTunes, dan App Store yang dapat diakses melalui aplikasi. Teknologi roadmap merupakan salah satu metode yang sering digunakan untuk mendukung strategi manajemen teknologi. Roadmap menyediakan cara grafis untuk mempelajari dan mengkomunikasikan hubungan antara pasar, produk, dan teknologi dalam jenjang waktu tertentu, dan menghubungkan strategi bisnis sebagai dasar perubahan-perubahan dalam fitur produk. Kalau ini menunjukkan itu struktur generik teknologi roadmap, kita sudah mempelajari lebih detail sebelumnya. Kemudian research framework-nya. Yang pertama adalah typology of technological interface in product service integration.
Supaya penyelesaian masalah sesuai dengan dinamika serta variasi integrasi produk and service, investigasi pada technological interface dilakukan untuk mengetahui konsep dan karakteristik yang tepat. Pertama, kita harus memahami technological interface yang kita miliki. Konsepnya adalah dengan menginvestigasi technological interface dalam integrasi produk dan service. Tipologinya berupa sugesti ada 6 tipe dari technological interface. Kemudian akan diolah menjadi product service integrated roadmap, di mana strukturnya adalah kita menyarankan sebuah arsitektur generik dari roadmap yang terintegrasi. Tipologinya kita menyarankan sebuah tipologi yang merupakan integrasi roadmap dan menginvestigasi karakteristik dari proses roadmap satu persatu dari roadmap tersebut. Pada gambar 9 dapat dilihat ada 6 jenis technological interfaces. Pertama, ada 3 kategori teknologi itu sebagai apa. Apakah dia sebagai enabler, mediator, atau fasilitator. Fungsinya pun berbeda-beda. Untuk sebagai enabler, dia memiliki 2 fungsi. Teknologi as a direct integration atau teknologi as an indirect integration. Aktivitasnya pun berbeda. Untuk sebagai direct integration, dia berefek pada interaksi antara produk dan service. Sedangkan apabila indirect, dia beraktivitas dalam produk itu sendiri serta service itu sendiri. Apabila sebagai mediator, teknologi memiliki 2 peran, antara servitization atau productization. Apabila servitization, dia fungsinya adalah bagaimana cara mengubah sebuah produk menjadi service. Sedangkan kebalikannya productization adalah bagaimana cara mengubah sebuah service menjadi produk. Kemudian sebagai fasilitator memiliki 2 peran lagi, yaitu sebagai service atau sebagai produk fasilitator. Apabila sebagai service fasilitator, teknologi berpengaruh pada service. Apabila produk, teknologi berpengaruh terhadap produk itu. Kemudian tipologi of technological interface in product service integration. Pada tahap ini kita akan berbincang pada makro level, yaitu strukturnya. Dapat dilihat di tabel 1, ada tabel jenis technological interfaces. Dapat dilihat di ujung kiri itu ada 3 fungsi dari teknologi, enabler, mediator, dan fasilitator. Kemudian kita analisis satu persatu, mulai dari direct integration enabler, indirect integration, karakteristiknya, kemudian contoh-contohnya. Sebagai contoh, pada indirect integration enabler, karakteristiknya adalah teknologi secara tidak langsung memberi integrasi terhadap produk dan services yang diaplikasikan terhadap produk dan services dan menyediakan cara untuk integrasi tersebut. Sebagai gambarannya adalah healthcare service, di mana mereka mengintegrasikan health service secara aplikasi. Kemudian pada gambar 10 dapat dilihat gambar konsep dan struktur integrasi roadmap. Dapat dilihat di bagian kiri itu adalah hubungan antara teknologi terhadap service atau produk, kemudian di bagian kanan mulai diubah menjadi poin node-node hubungan langsung antara service, teknologi, dan produk, bagaimana mereka mempengaruhi satu sama lain. Dapat dilihat garis-garis itu merupakan hubungannya, di mana service 1 dia dihubungkan dengan teknologi 1, kemudian berhubungan dengan teknologi 2, dan seterusnya. Integrated roadmap, a basic structure and characteristic. Kita masih mempelajari pada makro level. Dapat dilihat ini mulai dikonversi dari grafik pertama, hubungan antara teknologi, bagaimana dia mengubah produk dan service itu, kemudian diintegrasikan dengan konversi yang sebelumnya dari node-node, jadi lebih diperjelas lagi. Pada teknologi as a direct integration enabler, dapat dilihat hubungan antara service, produk, dan teknologi, hubungannya bagaimana. Apabila dengan sebagai indirect integration, dapat dilihat juga hubungannya service, dia mempengaruhi ke teknologi, dan produk juga dipengaruhi oleh teknologi. Kemudian sebagai teknologi as a product fasilitator juga dapat dilihat hubungannya bahwa semua terintegrasi dan produk terpengaruh mulai dari service dan teknologi secara bersamaan, dan juga mempengaruhi produk baru yang akan mereka kembangkan.
Pada tabel 2 dapat dilihat tabel jenis technological interfaces. Dari gambar 11, kemudian akan diterjemahkan menjadi sebuah proses road mapping dan metode yang disarankan. Untuk direct integration enabler, planning the product and service interaction, metode yang disarankan adalah kombinasi metode. Apabila dengan planning the product service feature teknologi, disarankan metodenya dengan linking grid. Untuk indirect integration enabler, planning untuk teknologi product integration dilakukan dengan combine. Untuk planning the technology service atau product service dilakukan linking grid. Apabila servitization mediator dilakukan metode evolutionary. Untuk service facilitator, metode yang disarankan adalah independent. Untuk aplikasinya dapat kita lihat di slide selanjutnya. Ini adalah macro level atau di tahapan aplikasi dari integrasi tadi, kombinasi tadi dapat dilihat teknologi as a direct integration enabler dilakukan kombinasi mulai dari PS feature-nya, service feature, kemudian product feature mereka dikomunikasikan. Kemudian teknologi as a direct integration dilakukan linking grid, jadi diciptakan sebuah grid baru di mana kedua antara service feature juga teknologi product feature digabungkan menjadi satu, menjadi teknologi embedded service. Kemudian teknologi as a product facilitator juga dilihat mereka dipadukan karena mereka tabelnya bentuknya sama sehingga akan dikombinasikan kedua tabel tersebut. Kemudian dipelajari interaction between layers, market layer, and R&D layer. Karena dalam tahap ini kita mengetahui stakeholder-nya adalah R&D dan market, apakah dia desirable di market dan dapatkah research and development menciptakan teknologi tersebut, maka ini kita pelajari interaksi antara keduanya. Dapat dilihat ada 6 tipe seperti yang kita bahas sebelumnya, ada direct integration enabler hingga product facilitator. Pada market layer, di sini terlihat jelas peran dari pasar ataupun research and development. Pada direct integration enabler, pasar merupakan driver untuk integrasi produk service dan juga sebagai teknologi itu sendiri. Kemudian pada tahap research and development yang harus diterapkan adalah untuk membantu aplikasi transaksi atau infrastruktur informasi yang konsentrasi research and development-nya pada proses teknologi itu. Kemudian apabila kita melihat pada service facilitator, market driver untuk sebuah implementasi service yang efektif. Dan R&D pada service facilitator mereka bekerja fokus pada proses teknologi. Untuk case study di jurnal ini akan mencoba membuat roadmap dari sistem kerja di U Healthcare System. Pertama-tama akan dianalisis karakteristik yang ada mulai dari teknologi hingga product and service. Dapat dilihat di gambar 13 itu merupakan house of quality, di mana menjelaskan dua buah faktor ada antara teknologi dapat dilihat itu seperti embedded Linux, medical tech, microcomputer, human computer interface based on biosignal, broadband, IPv6 itu merupakan komponen teknologi yang akan mempengaruhi product and service karakteristik yang itu merupakan komponen di atas, faktor di atas itu mulai dari e-commerce, shipping management, exercise management, information transmission, web server, barcode, hingga vital sign sensor. Dari kedua faktor ini kemudian dicari keterkaitannya satu sama lain. Kemudian dikategorisasi hubungan-hubungan tersebut. Untuk hubungan yang kuat akan digambarkan dengan simbol lingkaran hitam. Hubungan yang sedang digambarkan dengan simbol lingkaran putih. Dan hubungan yang lemah digambarkan dengan simbol segitiga. Dari house of quality ini akan dikonversi menjadi roadmap. Roadmap dapat dilihat di gambar sebelah, di gambar 14. Dapat dilihat di bagian kirinya selalu ada drivers-nya. Ada 3 buah drivers yaitu service, teknologi, dan produk. Kemudian di bagian atas ada time frame-nya. Ada 4 time frame mulai dari present, short term, middle term, hingga long term. Karena ini berbasis dari teknologi, dapat dilihat bahwa kebanyakan
arah panahnya itu keluar dari teknologi, mulai dari embedded Linux, dia memiliki hubungan yang kuat terhadap pulse information monitoring, kemudian information transmission, dan medical tech yang memiliki hubungan yang kuat terhadap information transmission serta personal identification, dan microcomputer memiliki hubungan yang kuat terhadap e-commerce dan hubungan yang sedang kepada information transmission. Dapat dilihat hubungan-hubungannya tidak terlihat hubungan yang lemah, sepertinya telah diabaikan. Dan hubungan ini kekuatannya dilihat dari tingkat ketebalan garisnya, ada yang terlihat tebal dan terlihat tipis. Yang terlihat tipis merupakan menunjukkan hubungan yang sedang, dan sedangkan yang tebal menunjukkan hubungan yang erat. Sekian presentasi dari saya, semoga ilmu yang saya share dapat bermanfaat untuk teman-teman. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.